Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat SDM. Pada hari ini kita sedang berada di salah satu bangunan yang cukup bersejarah di Kota Padang, di mana di sini dulu katanya tempat pembangkit listrik tenaga uap pada tahun 1941. 1941. Sentral sesudah di Indarung Batu Busuk, Bang. Oh, berarti ini sentral sudah Batu Busuk. Itu pembangkit Oke. tenaga uap. Jadi pada malam ini kita akan mencoba mencari sejarah yang tidak tertulis di lokasi ini, dan kabarnya pun sering terjadi penampakan, cuman hanya terjadi untuk orang luar, bukan untuk warga sekitar. Nah, mudah-mudahan malam ini kita akan mencoba menguak cerita yang beredar selama ini. Terus ada sejarah lain nggak kira-kira nggak? Oh, paling sejarah residual energi yang ada di rel mungkin, Bang. Satu residual energi gimana kegiatan dulu kerja di pembangkit di PLTU ini, Bang. Oke, gitu ya. Oke, sahabat SDM, untuk lebih sejelasnya saksikan terus video ini. Oke teman-teman sahabat SDM, sekarang di belakang kita ini ada sebuah pohon besar, kemungkinan ini beringin. Kira-kira ada sejarahnya nggak kan di beringin sini nggak? Oh, ini nih salah satu bukti sejarah pas pembangunan ini, Bang. Masalahnya sebelum ini area ini selesai, yang ngelihat, Bang, pohon ini nih udah lumayan tinggi loh, Bang. Lumayan tinggi ya. Setengah dari ini. Oke. Dan dekat-dekat situ tuh kan ada lubang-lubang lepasan uapan air panas dari pembangkit uapnya, Bang, pembangkit listrik. Dari turbin nanti pembuangan airnya langsung ke sungai, Bang. Apa ini mungkin yang bawa zaman Belanda dulu atau gimana? Atau sudah ada dulu baru ini ada atau? Oh, Belanda dulu, Bang, bawah, Bang. Oh, ini dulu ditanam dulu, Bang. Oh gitu. Masalahnya kalau posisi yang nggak lihat, mungkin bisa bukti sejarah bisa kita masukkan nanti, Bang. Sebuah foto yang mungkin susah mungkin dapatkan foto itu kan. Oke. Bisa kita masukkan bahwa bangunannya sudah berdiri, pohonnya udah hampir setinggi. Sekarang kan melebihi gedung ini. Iya. Itu tuh kan hampir melebihi pohon bangunan pucuknya. Berarti ada nggak kemungkinan pohon ini ditanam serentak dengan pembangunan gedung ini? Kalau kalau yang nggak lihat, iya, Bang. Pas penegakan posisi, enggak, Bang. Maaf, Bang. Rel sama dengan rel, Bang. Oh, dengan rel. Iya. Berarti rel lebih dulu daripada bangunan ini? Iya, Bang. Masalahnya bangunan ini setelah berdirinya Semen Padang, Bang. Masalahnya dan setelah pembangunan selesai di Teluk Bayur, Bang. Masalahnya sumber listriknya salah satu dari sini, Bang. Oh gitu. Berarti sini untuk Teluk Bayur. Teluk Bayur dan Indarung, di Indarung kita semen. Sini juga termasuk pembantu listrik yang dari Batu Busuk. Dari Batu Busuk. Masalahnya Batu Busuk dulu kan, Bang. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira ada sosok-sosok tertentu nggak kira-kira yang ada di Beringin ini? Atau ada cerita khusus nggak tentang Beringin ini? Kalau yang cerita masyarakat beredar, Bang, cuman sosok-sosok siapa yang sering dilihatin dan wanita seperti sebut saja kuntilanak. Dan kalau yang nggak bisa, yang jarang dilihat orang dan penunggunya yang sebenar penunggunya itu tuh kayak bapak-bapak pakai sorban, Bang. Kalau pakai sorban. Ya. Ada nggak kira-kira? Tadi kan kita dapat arsip yang benar-benar eksklusif nih, foto yang nggak ada orang punya. Tahun 1915. Nah, di situ kan ada nampak itu terdapat
sosok seorang bapak-bapak pakai gamis. Apakah bapak itu atau bukan? Bukan bang, Oh bukan, beda. beda. Oh, beda. Oke. Masalahnya kalau postur tubuh lebih ini dari Aceh bapak nih bang. Oh, ini Aceh. Oh, gitu. Apakah ada petilasan atau memang ditanamkah atau gimana? Kalau petilasan arah di bukit di sini. Oh, bukit seberang ya. Itu ada hubungannya dengan beringin ini bang. Oh, gitu. Bukit Gado-Gado. Apa ya? Bukit Turki, ada kuburan Turki. Iya, di seberang ada kuburan Turki memang, guys. Oke, guys, untuk di titik ini mungkin sekian ceritanya ya. Dan juga ada sosok nenek-nenek di belakang pohon tadi pas lagi dia sempat kesini loh bang. Nenek-nenek. Masalah kita lagi ceritain pohon ini kan kesini, tapi yang sosok bapak itu masih cuman ngeliat dari jauh aja. Oke guys, nanti mudah-mudahan nanti saya bisa menggambarkan sosok bapak yang penunggu pohon. Mudah-mudahan jika beliau mengizinkan. Oke, cerita untuk di spot ini sekian dulu. Kita lanjut ke spot berikutnya. Oke, kita sampai di titik ke sekian. Masalah spotnya lumayan banyak loh bang. Iya. Jadi belakang ini gimana? Gedung apa dulunya enggak? Kalau yang ngelihat sekarang kan sebagai gudang nih bang. PLN menggunakannya sebagai gudang sekarang. Gudang-gudang trafo, panel-panel. Kalau dulu nggak lihat ini nih bang, kayak kulkas, trafo besar-besar tuh loh bang. Ada berapa biji itu tuh yang nanti yang akan menyalurkan listrik dari pembangkit masuk ke trafo, dari trafo baru dialirkan ke terutama ke Teluk Bayur, baru sisanya ke perumahan-perumahan. Itu tuh perumahan-perumahan Belanda yang tua yang dulu bang. Masalahnya kalau listrik dulu kan orang kaya atau yang barang mewah lah gitu. Orang ya. mewah. Jadi, dan kalau untuk sejarahnya seperti itulah bang, aktif sampai 1956 atau 58. Masalah angka belakang agak-agak ragu nggak. Barusan ini enggak kan kayak ada sosok nih di belakang kita. Ya bang, kalau bisa nanti abang lukis nih, kalau bisa abang lukis gimana kegiatannya. Kalau yang sekarang ya nggak lihat lumayan gini-gini deh bang. Nyeliwenyi tiba tuh melayang. Dan kalau dari Sapem di sini kalau jam 3 ke bawah kabarnya kayak ada orang kerja gitu bang. Di dalam ya? Di dalam. Kayak ada kegiatan. Dan sama tapi lebih ada gedung kita pembukaan tadi bang. Itu tuh lumayan kan aula tuh bang. Sekarang kan jadi aula. Itu juga sebagai konektor atau jaring melihat jaring-jaringan listrik dulu situ bang. Sekarang tuh lumayan tuh bang, posisinya lumayan padat gitu aktivitas kayaknya. Oke. Dan salahnya teman-teman sekarang kita lagi sedikit, mediator kita nggak ada. Ya, mudah-mudahan lah dengan gambar yang saya buat nanti mudah-mudahan mewakili lah bagaimana kira-kira aktivitas yang ada di bangunan ini. Ya, mohon maaf dulu ya sahabat SDM. Sekarang kami mediator kami lagi berhalangan. Oke, yuk kita lanjut ke itu ada kegiatan, ada baru lewat tuh bang.
Oke sahabat SDM, sekarang kita berada di spot berikutnya. Nah di belakang kita ini ada bekas penampungan air, dan di bawah ini ada bekas lubang. Nah ini dulunya apa nih enggak? Ini dulunya apa bang? Seperti pembuangan limbah dari penguapan generator bang. Oh, limbah pembuangan generator Jadi ini nih alirannya ada ke sungai nanti bang. ke sungai di depan ya. Iya. Dan kalau untuk sosok yang ngelihat di sini biasanya sosok menyerupai Siampa bang. Siampa atau genderuwo guys. Dan sebelah tadi ini ada di sini Hmm. Mami, nanti digambar sama Bang Mehmet dan beserta anak-anaknya. Oh iya enggak, tadi barusan ada lewat seperti sosok tanpa kepala. Itu siapa enggak? Wah, tuh siapa tadi nama? Sempat ada nama tadi bang. Hmm. Tuh terjadi pas di Penggal pas tahun 1925 bang. 1925 berarti udah zaman Belanda. Jepang baru masuk. Jepang, oke. Oh, 1942 bang. 42. Maaf ya guys. 42 berarti Jepang yang menggal ya. Iya, 42 bang. Itu dipenggal karena apa? Ya namanya untuk penundukan kekuasaan bang. Masalah ini kan siap dari Belanda bangun, satu Jepang masuk, Jepang yang menduduki ini lagi bang, sampai di daerah belakang dibuat bunker kan bang. Walaupun itu udah ditutup guys, sahabat. Oh, berarti orang yang dipenggal ini orang yang berkedudukan atau hanya Ya, pekerja? Kalau dari pakaiannya sempat disiksa dan ya berpangkat sih bang. Orang berpangkat ya berarti ya. Oke. Ini cicak ini mengiyakan. Cicak dari mana nggak tahu lah guys. Oh berarti cuman sekitar itu aja nanti ya yang ada di sini agak enggak ya? Ya kalau sosok-sosok lainnya Noni, anak-anak bocahnya satu Siampa, Kunti, dan nanti kita kalau ke lapangan tuh bocah-bocah banyak loh bang. Bocah-bocah Belanda nih bang. Apakah ada hubungan dengan Peter CS? Nanti kita cari tahu ya guys ya. Dan kalau malam siap maghrib jam 12 pas, di sini auranya kalau sapam yang jaga di sini nggak berani ke sini. Karena kental mungkin ya. Banyak aktivitas di sini. Masalahnya residual energi pun termasuk dengan yang kita di bawah sini sahabat juga memiliki energi masa lampau dulu. Dan juga panel-panel gardu kan ada juga di sebelah sini guys. Berarti cerita di spot ini hanya sebatas itu ya enggak ya? Iya bang. Berarti kita lanjut ke spot berikutnya. Boleh bang. Oke guys, kita lanjut ke spot berikutnya. Oke sahabat SDM, sekarang kita berada di spot yang sekian. Sekarang posisinya kalau sekarang ini kita berada di lapangan tenis, sedangkan di belakang kita itu lapangan badminton. Nah enggak, dulu sebelum jadi lapangan tenis ini dulu apa enggak? Kalau nggak lihat kayak penumpukan batu bara bang, Batu bara. yang dioper dari Sawalunto. Jadi bagian produksi di sini juga atau di mana? Ya termasuk di sini ada panel-panel gardu dulu bang. Jadi stopel itu bagian ini bang, kayak tumpukan barang lihat sebagian stok untuk pembakaran Bahan bakar ya. Nah, Kalau sedangkan yang di belakang ini enggak, yang hall ini dulu apa? ini kayak ada pekerjaan perkantoran, sebagian kantoran. Masalahnya lumayan ramai manusia ngeliat situ bang pas dulu. Berarti ini apa monitoring mungkin ya? Bisa jadi itulah disebut Monitoring ya. Oke, jadi memang di sini tok untuk pembangkit tenaga listrik berarti ya, tenaga uap ya. Nggak ada kayak kantor apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada bang. Masalahnya sentral dulu ini bang. Untuk bagian bawah ya. Kalau di atas kan di batu busuk ya. Kalau batu busuk tuh khususnya tuh untuk Indarung aja bang. Oh, untuk Indarung aja. Iya. Jadi ini pembantu ke Indarung. Oh gitu. Okay. Dan ke Teluk Bayur. Tapi fokus ini nih
Teluk Bayur bang, Fokusnya ke Teluk Bayur ya. dan salah satunya ke perkantoran yang ada di Arau bang. Arau, oke. Oh, yang sekarang pondok ya. Iya pondok. Berarti apakah nanti listrik ini dipakai juga untuk mercusuar yang pertama? Bisa jadi bang, masalahnya kan satu arah dengan ke Teluk Bayur bang. Satu arah dengan Teluk Bayur ya. Iya. Oke. Eh, sekarang kan ini nih tempat monitoring. Di sini tempat produksi PLTU tenaga uap tadi Iya. ya. Tempat. Apakah dulu ada tragedi nggak di sini? Kalau terjadi yang nggak lihat pas di zaman pendudukan banyak yang Belanda yang mati bang. Pas Jepang termasuk membombardir. Memborbardir. Maaf guys, belit. Oh, berarti di sini Dan termasuk yang sosok yang nak berkepala tadi terakhir yang dibunuhnya. nah, tadi kan sempat dibilang tadi sini banyak anak-anak kecil nih. Ah ya, Itu apakah juga korban atau gimana? iya bang, termasuk pembunuhan massal terjadi pada daerah arah ke belakang ini yang lihat. Arah belakang bukit-bukit belakang ini, perbukitan ini. Arahnya mau ke bukit dia. Gitu. Oke guys, mulai terasa eksistensinya mulai terasa guys. Merinding soalnya. Kayaknya banyak nonton kita nih, nggak cuma Masalahnya manusia. Yang orang Belanda tuh apa disebut bang? Noni, Enggak, yang laki-laki. laki-laki menir. Menir, ayam. Ada menir berapa ekor? Berapa orang? Di sini sekarang di belakang kita. Ah. Berarti mungkin mereka senang ya kita ceritain ya. Dan mungkin ini cerita yang tidak tertulis di buku Dan sejarah. termasuk orang kita yang mohon maaf di suku orang Jawa juga banyak yang jadi korban di sini sebagai pekerja keras ya bang. Pekerja keras di PLTU atau di rel yang di depan? Sama bang, PLTU juga ada. Dan Jepang pun kan masih memakai tenaga kerja kita yang tenaga keras ya bang. Oh gitu. Dan itu kan dibawa langsung dari Jawa bang. Bawa ke sini ya. Iya, untuk sebagai pekerja keras. Termasuk di Solon tuh yang apa? Lubang Suro. Lubang Basuro. Basuro ya. Masalah situ produksi batu bara ya bang. Iya ya, dibawa ke sini untuk PLTU. Oke, mungkin cerita di sini sekitar segitu ya. Dan kegiatan di sini cuman yang terasa angin berputar-putar aja bang. Cuman di sini spot untuk produksi listrik aja guys. Iya, tempat penampungan stopel lah sekarang namanya. Stopel namanya. Oke, mungkin nanti kita sampai ke spot yang terakhir ya guys. Mungkin nanti kita Bukan terakhir bang, mungkin kita terakhir bisa jadi di rel bang. di rel ya. Kalau kesempatan kita nanti ke rel guys. Berarti nanti sekarang kita nanti ke Gardu. Dan di situ nanti ada lubang Jepang yang sudah ditutup. Oke guys, penasaran? Yuk kita cek. Ya sahabat, sekarang saya lagi ada di posisi spot berikutnya yang pas posisinya ini dekat Gardu. Yang area di sini juga dulu ada bekas bunker dari pendudukan Jepang. Dan di sini kami kan di alam lepas tapi terasa panas sahabat. Masalahnya beberapa sosok sudah, dan bagian belakang ini lumayan rame nih. Hari berangin tapi tenang loh. Dan kalau dari sini dulu pernah pas beberapa tahun yang lalu nih kayak ada orang uji nyali berkegiatan juga di sini. Kayak ada kesurupan yang saya lihat.
dan itu berulang-ulang masuknya. Masalahnya sekarang tim kami yang sebagai mediator tidak bisa datang dan tidak bisa membuktikan atau gimana ya, dan cuman bisa saya ceritakan. Dan kalau ada teman-teman yang bisa merasakan atau melihat dari belakang saya, ini ada beberapa sosok. Ini kayak siapa tapi mata satu bang, sahabat. Dan di pohon yang mati itu juga ada sosok yang di atas sana seperti burung, tapi burungnya kayak ada api-api ini yang saya lihat. Dan ada beberapa yang dikuburkan secara tidak sewajarnya, secara massal lah tibanya. Dulu pas di zaman Jepang ada dekat area sini, tapi yang kuat saya rasakan arah belakang ini sudah jadi perumahan. Dan mungkin sekian yang bisa saya ceritakan di spot ini. Mungkin kami akan ke spot berikutnya atau yang terakhir. Oke sahabat, tetap saksikan dan jangan di skip ya. Oke guys, ini adalah spot terakhir kita pada penelusuran malam ini. Nah, dari cerita tadi rel ini dibangun pertama kali, kemudian baru bangunan tadi. Jadi rel ini gimana, sejarahnya gimana dulu Pak? Ini sama proses pembangunan sama PT Semen Padang Bang, di Darum Bang. Masalahnya kalau perusahaan yang besar pertama kali kan di Indarung Bang, Dorong. dan diiringi oleh PT BUPO di Saulunto dulu Bang, batubara. Dan rel inilah sebagai untuk distribusi batubara, semen padang, dan pekerja dan noni-noni atau bangsa Belanda memakainya sampai ke perkantorannya di daerah Arau sekarang Bang. Dan rel ini Bang, kalau dalam kegiatan masyarakat atau yang dialami oleh masyarakat, sering terjadi gangguan seperti contohnya yang di daerah bawah kita ini Bang. Ya. Oh, kayak pandangan orang itu digelapkan Bang, Dialihkan gitu ya. gelap Bang, ditutup seolah-olah nggak nampak jalan. Pas sadarnya udah jatuh aja deh Bang. Berarti ada sosok-sosok yang mendiami rel ini berarti. Ya contohnya aja Bang, pondasi rel ini ditanam manusia Bang. Manusia dalam artian manusia, benar-benar manusia. Iya, pas saat pekerjaan rel ini Bang. Jadi bangsa kita pas itu tuh orang Jawang yang mendirikan ini Bang, dan dia yang juga ditanam Bang. Ini bukan maksudnya kita rasis apa Rasis gimana atau ya. apa. Ya dalam catatan sejarah pun memang
dibawa Dari orang Jawa. suku Jawa ke sini bang. Itu kelaminnya apa, cowok cewek atau cowok saja atau ada ceweknya juga atau gimana? Yang pas di bawah kita nih bang ada cewek. Cewek yang jadi tumbal lah istilahnya ya. Iya tumbal. Dan bagian situ ada cowok cewek juga tuh bang. Sepasang. Dan di situ kalau sosok penjaganya di sungai itu ular. Ular. Mudah-mudahan nanti kita bisa gambarkan ya guys ya. Dan energi lumayan terasa loh bang ular. Masalahnya dia mencogok-cogok, mengintip-ngintip. Di rel ya, mencogok deh. Berarti total untuk yang ditumbalkan di rel ini berapa orang? Yang di sini gitu loh, yang di jembatan ini. Yang di sini kalau jembatan yang kecil nih cuman di sini bang. Cuma di sini. Iya. Dan satu baru jembatan yang besar bang. Jembatan besar satu, Jembatan besar tuh ada 3 orang. 3 di sini, 3 di ujung. Jadi total ada 7. 7. Dan juga ada pribumi juga seorang cewek yang diperkosa dan dibunuh Di rel ini juga di rel ini, tapi dibuang mayatnya gitu. Berarti pernah ada itu tuh nggak, kalau yang nggak lihat tuh lebih lama loh bang. lebih lama dalam artian Sebelum ini, sebelum ini ada sebelum bangunan gedung ini ada. dibangun. Berarti ada cerita dulu kan, dari kita kan pernah ada yang cerita sing nampak ada cewek lewat, itu tuh sosoknya yang di sana atau ada ya orang yang dijadikan tumbal di bawah kita ini? Di sini ada, dan beberapa tahun yang lalu juga sepertinya mungkin tahun 70-an atau 80-an lah bang. Udah dekat-dekat sini. Kayak juga ada bekas pembunuhan juga di sini bang, cewek. Dan juga termasuk itu residual energinya yang mengganggu bang. Yang Itu mengganggu. yang sering ganggu kita, yang bukan kita ya, masyarakat yang lalu lalang. Tapi lucunya memang bukan pribumi ya, orang yang luar daerah sini yang diganggu ya. Iya. Oke. Contohnya luar daerah lingkupan gudang PLN ini bang, itu yang biasa diganggu yang lewat sini. Dan pokoknya pendatang nih bang, dia cuman jualan sate tinggal di sini, dia nggak asli sini, diganggu juga bang. Oh, berarti memang yang benar-benar lahir di sini lah ya istilahnya. Jadi insya Allah kalau lahir di sini, besar di sini, nggak diganggu di sini berarti ya. biasanya enggak bang. Mungkin udah kenal mungkin ya. Iya. Oke. Dan kalau bisa dilihat tuh bang, sosok ada bayang hitam, bayang kayak duduk. Dan juga ada hantu karung yang terkenal bang di daerah Padang. Hantu karung gimana tuh hantu karung? Mayat yang dibungkus dimasukin dalam karung bang, satu dibuang aja bang. Masalah dulu sini kan pasir aja bang, dan sampai dibuang ke sungai. Berarti perumahan ini belum ada ya? Iya belum, masih lepas bang, masih kayak hutan. Itu zaman Itu penjajahan dulu penjajahan, atau penjajahan? Penjajahan lah bang. Pas sudah Belanda, kalau Belanda melakukan itu, cuman tibanya pribumi atau pekerja yang kayaknya ngewel atau nggak sesuai, melawan. Gitu ya? Dan yang lebih parahnya kalau pas jajahan Jepang sih bang. Lebih parah Jepang Iya. ya? Malah kadang-kadang mayat itu dibiarin aja, nanti berapa hari itu baru diangkat sama pribumi atau pekerja yang lain Untuk dikuburkan. Dan dikuburkan tuh secara tidak layak juga bang. Ya zaman dulu ya. Iya bang. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu penjelajahan kita malam ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan informasi sejarah yang mungkin tidak tertulis. Saya Mehmet dan Angga Ya. mewakili segenap tim Seni Dalam Misteri mengucapkan terima kasih kepada warga sekitar dan Terutama
karyawan yang security di sini yang security berjaga di sini telah mengizinkan kita untuk melakukan penelusuran di lokasi ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa terus support Seni Dalam Misteri dalam bentuk apapun. Dan jangan lupa jika teman-teman punya rekomendasi lokasi yang akan kita datangi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke? Bila ada kekurangan, mohon maaf. Kami dari tim Seni Dalam Misteri mohon mundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.